Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marilah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, demikian juga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini merupakan pengajian pertama di bulan Syawal ini. Maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di masjid ini untuk menyampaikan tafsir surat Al-Quran. Kita akan melanjutkan kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk kepada tafsir surat Al-Balad. Tafsir surat Al-Balad yang artinya adalah negeri. Al-Balad adalah negeri. Ya. Surat Al-Balad ini nanti disebutkan di sini adalah tergolong surat Makkiyah. Kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu ayat 1 hingga ayat ke-10. Ya. Sebelum kita masuk kepada penjelasan tafsirnya, kita baca dulu surat Al-Balad dari ayat 1 sampai ayat terakhir, ya. Sampai ayat 20. Sampai ayat 20. Tetapi pembacaan tafsirnya sampai ayat 10. Ya. Insyaallah sudah banyak yang hafal nih Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Ulaika ashabul maimanah
walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah 'alaihim narum muqsadah. Ya. Kata muallif sahib tafsir Aisaru Tafasir rahimahullahu taala, suratul balad, surat al-balad yang berarti atau bermakna negeri. Makiyatun, ini merupakan surat makiyah. Wa ayatuha asyruna ayah, ayatnya ini berjumlah 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad, yang artinya aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Mekah, ya, dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Wa anta itu adalah kamu, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad SAW bertempat di negeri Mekah ini. Wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Nah, nanti siapa yang dimaksud dengan bapak dan anaknya nanti ada penjelasannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ini disebutkan di ayat ini bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, apakah manusia itu mengira bahwa sekali-kali tidak ada satupun yang berkuasa di atasnya? Yaqdiru alaihi ahad, tidak ada yang berkuasa atas dirinya. Yaqulu ahlaktu ma lallubada, dan mengatakan saya telah menghabiskan banyak harta. Nah, ini manusia mengira bahwasanya tidak ada yang menguasai dirinya dan mengatakan saya telah menghabiskan banyak harta. Ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain, kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah ainain, dua buah mata. Walisana wa syafatain, lidah dan dua buah bibir. Diberi dua mata, diberi lidah untuk berbicara dan dua bibir. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ini terjemahan dari ayat 1 hingga ayat ke-10 surat Al-Balad. Kemudian apa penjelasan dari tafsir surat Al-Balad ini, yaitu ayat 1 hingga ayat 10? Disebutkan di sini. Yang pertama adalah ayat pertama hingga ayat ketiga. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Hadza qasamun lillahi ta'ala. Ini merupakan qasam. Qasam itu adalah sumpah. Sumpah bisa berupa wa, ya, wa. Huruf qasam itu huruf sumpah di dalam bahasa Arab itu wa, bisa. Misalkan wallahi, demi Allah. Wal asri, di ayat-ayat seperti itu, wal asri, kemudian apa? Watini watuha, depannya wa. Selain wa itu ada yang bermakna dan, ya kan? Juga suatu ketika bisa bermakna sumpah. Nah, jadi nanti apa? Dilihat dari konteksnya. Konteks ayat itu sedang berbicara tentang apa. Ya. Kemudian ciri-cirinya kalau dengan wa itu nanti kata yang setelahnya itu di kasroh. Contoh wal asri, ya kan? Wal asri di kasroh. Tetapi kalau yang bermakna dan itu tidak di kasroh. Contohnya apa? Ya tinggal itu aja, wal asru, ya, wal asru, maka artinya bukan demi masa, tetapi dan masa, gitu. Ya seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu di kasroh. Karena harokat di dalam bahasa Arab itu kalau tidak doma, fathah, kasroh, kemudian
sukun. Yang utama itu tiga. Dhamma, fathah, kasrah. Ya, dhamma, fathah, kasrah. Ya, kalau dalam kata benda ya. Kalau kata kerja nanti ada sukun seperti itu. Ya, kembali ke sini ya. Selain wa juga ada la. Kemudian juga ada bi. Bi juga bisa bermakna sumpah. Jadi nanti kalau membaca Al-Qur'an atau hadis nanti ada teks-teks seperti itu bisa bermakna sumpah. Di sini dengan kata la uqsimu, benar-benar aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad, sedangkan kamu yaitu Nabi Muhammad itu hillun. Hillun itu ya mirip dengan halal, yaitu tinggal di situ, tinggal di negeri itu. Wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anak keturunannya. Hadza qasamulillahi ta'ala aqsama fihi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah fihi di dalamnya bi Makkah dengan nama negeri Mekah. Ya. Baladihi al-amin, dengan negeri Mekah, negerinya yang amin, negerinya yang aman. Warasuli biha, demikian juga bersumpah dengan rasulnya, rasul yang diutus di negeri Mekah tersebut. Tidak lain tidak bukan siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa huwa hillun, dan beliau ini tinggal di sana, atau bisa bermakna beliau telah dihalalkan. Untuk apa? Yuqatil wa yaqtul fiha, diperbolehkan untuk membunuh. Nah, tapi ini kejadiannya ketika Fathu Mekah, ya. Fathu Mekah. Nanti ada sedikit penjelasan dalam hal ini. Wa dzalika yaumal fathi al-mau'ud, dan itu dihalalkan untuk berperang. Rasulullah itu dihalalkan, diperbolehkan berperang di kota Mekah yang secara asal itu tidak boleh. Itu khusus ketika hari pembebasan atau pembuka atau penaklukan kota Mekah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya ternyata apa? Hampir tidak ada pertumpahan darah kecuali beberapa orang yang itu memang kejahatannya sudah sangat keterlaluan. Jadi dibunuh. Ya. Sudah sangat keterlaluan, jadi hanya dibunuh, dan itu kebanyakan itu dimaafkan dan dan masuk Islam. Hanya beberapa yang memang itu keterlaluan orang tersebut. Jadi akhirnya memang, dan itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya pada peristiwa Fathu Makkah. Wa qad qatala, disebutkan di sini, wa qad qatala sallallahu alaihi wasallam yaumaha. Sungguh Rasulullah telah membunuh pada hari penaklukan kota Mekah Ibna Khotol. Ada seorang yang bernama Ibna Khotol. Ini dibunuh. Wa huwa muta'alliqun bi astaril Ka'bah, padahal ketika itu dia bergelantungan di kain kelambu Ka'bah. Nah, berlindung di situ, kemudian dibunuh. Dan ini tentunya orang-orang yang memang sudah sangat keterlaluan dan dia pantas untuk dihukum seperti itu. Wa aqsama biwaladin, dan Allah juga bersumpah dengan bapak. Siapa yang dimaksud di sini? Wa mawalad, dan apa yang atau anak keturunannya. Fal walidu Adam. Bapak di sini yang dimaksud adalah Adam. Wa mawalad, dan anak keturunannya. Dzurriyyatuhu minhum, yaitu keturunannya. Minhumul anbiya wal auliya, yang mana keturunannya Nabi Adam, sebagian itu diantara mereka itu menjadi nabi, dan sebagian itu menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya ini menunjukkan akan kemuliaan negeri Mekah dan kemuliaan Rasul yang diutus di situ, kemudian juga kemuliaan Nabi Adam. Ya. Kemudian wa jawabul qasami awil muqsam alaihi qaluhu.
Adapun isi dari sumpahnya, berarti setelah itu masuk kepada inti pembahasan surat ini, yaitu apa? Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Dalam keadaan susah payah. Ya. Maksudnya apa? Manusia disebutkan oleh Allah itu diciptakan dalam keadaan susah payah, fi nasobin, berada di dalam kesusahan, wa ta'abin, keletihan, la yufariqonihi mundu takhalluqihi fi batni ummihi. Di dalam tafsir ini disebutkan kesusahan dan keletihan itu tidak pernah terlepas pada diri manusia. Semenjak apa? Semenjak proses penciptaannya, fi batni ummihi, ketika masih berada di perut ibunya. Ya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya manusia yang terlahir di alam dunia ini kan melalui proses persaingan, ya. Proses persaingan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, demikian juga ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, manusia itu diciptakan pertama itu apa? Berupa apa? Air mani, ya, berupa air mani. Selama berapa? Selama berapa? Selama 40 hari, ya. Selama 40 hari. Pertama selama 40 hari berupa air. Kemudian yang kedua 40 hari berikutnya berupa apa? Berupa apa? Segumpal darah. Segumpal darah. Ini kan susah juga ya. Susah gitu ya. Pernah manusia itu menjadi seperti itu ya. Kita itu pernah hanya air ya. Kemudian menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya, fase berikutnya itu segumpal daging. Ya. Mungkin kalau kita lihat bakso itu mungkin kita kayak gitu dulu. Ya, seperti itu. Masya Allah, kita pernah menjadi seperti itu. Jadi apa yang kita bisa sombongkan, ya, kondisi kita kalau kita mengingat-ingat itu seperti itu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu pernah menjadi bukan apa-apa. Kalau tadi kan di dalam perut kan masih disebut air, segumpal darah, segumpal daging. Ini kan berarti ada wujudnya. Bahkan sebelum itu manusia itu bukan apa-apa. Dalilnya apa, Pak Ibu? Surat Al-Insan ayat pertama. Surat Al-Insan ayat pertama. Bunyinya apa? Astagfirullah, saya juga harus ini. Hal ata 'alal insan, ya betul. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada seorang manusia, seorang insan, masa di mana dia itu menjadi sesuatu yang belum bisa disebut apa-apa. Ya. Jadi tidak perlu kita itu, kalau ingat seperti itu, kita tidak ada yang bisa disombongkan. Apa kita itu dulunya bukan apa-apa seperti itu. Apa yang kita sombongkan, ya. Pernah menjadi segumpal darah, menjadi hanya air, kemudian segumpal daging. Sampai 120 hari di perut ibu, kayak gitu prosesnya, tahapannya. Subhanallah. Ini 14 abad yang lalu Rasulullah SAW mengatakan demikian, dan di dalam Al-Quran juga ada surat Al-Hajj, kemudian surat-surat yang lain. Tentunya setelah itu apa? Kemajuan ilmu pengetahuan modern membuktikan akan hal tersebut, ya kan? Ya. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ketika sudah umur 120 hari atau berapa bulan? 4 bulan, ya, 4 bulan. Mulai ada ruhnya. Setelah itu mulai terbentuk mungkin jelas matanya, kemudian tangannya mulai jelas, jari-jarinya, tulangnya mulai ada, dan seterusnya. Ya, sampai kurang lebih 9 bulan lebih, ya, 9 bulan lebih atau 9 bulan 10 hari. Lahirlah manusia. Ya.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberikan kalian itu pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi proses manusia itu seperti itu. Ya. Jadi kembali ke sini, semenjak proses penciptaan manusia itu susah. Dan ibunya yang mengandung juga susah, ya kan? Menyusahkan gitu. Tapi fitrah seorang wanita senang, atau fitrah orang tua itu senang disusahkan anak. Ya, betul apa tidak? Dan fitrahnya anak buat susah orang tua. Cuma adilnya Allah menjadikan orang tua itu suka dibuat susah, ya kan? Betul enggak? Ya, betul. Seperti itu. Jadi anak itu memang senangnya menyusahkan orang tua, tapi orang tua senang kayak ngapa tetap dilakoni. Ya, seperti itu nih, seperti itu. Bu udan-udan ya tetap dilakoni. Itu Masya Allah. Itu memang bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya banyak ayat, banyak hadis memerintahkan anak itu untuk ingat kebaikan orang tua, karena orang tua itu adalah perantara manusia itu bisa hidup di alam dunia. Ya. Kalau nggak ada orang tua bagaimana ini kan? Apa tahu-tahu ada yang nggak ada, kecuali Nabi Adam saja. Ini jadi semenjak proses penciptaan di perut ibunya itu sudah memang susah, tidak terpisahkan itu. Ila wafatihi, sampai wafatnya. Sampai wafatnya, sampai dicabut nyawanya Allah juga kesusahan, subhanallah. Tapi bukan berarti Allah memang dasarnya susah ya susah terus, bukan berarti. Tetap Allah juga dengan keadilannya memberikan kesenangan seperti itu ya, memberikan kenikmatan. Bingkidoi umurihi, yaitu sampai wafat dengan habisnya umurnya. Summa yukabid syadidal akhirah. Ini kalau tadi di alam dunia, di dalam perut ibunya, kemudian hidup di dunia juga penuh dengan kesusahan. Bagaimana tidak susah ya, sebenarnya kenikmatan yang kita nikmati saja itu ada terkandung kesusahan di balik itu. Contoh makanan, apa susahnya? Efeknya ya kan, efeknya nanti harus ke belakang, ya kan? Belum lagi salah makan, nanti mules misalnya. Ini kan ada kesusahan-kesusahan, ya. Padahal yang dimakan adalah sebuah kenikmatan. Ya, ada usaha yang susah, ya. Ingin hidup mulia harus susah terlebih dahulu. Ini di alam dunia. Lalu setelah itu kata penafsir di sini sebutkan akan mengalami kesusahan manusia itu, bahkan akan mengalami kesusahan akhirat. Ya. Setelah kesusahan dunia juga ada kesusahan akhirat. Ya. Nanti di alam kubur ya, nanti tergantung mendapatkan nikmat atau adab, mendapatkan kesusahan. Kemudian nanti di alam akhirat juga seperti itu. Ketika dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, ini kan penuh kesusahan, penuh ketakutan, penuh kesusahan. Ya, keringatnya itu bercucuran. Kenapa? Matahari didekatkan, khawatir, ya, harap-harap cemas dan lain sebagainya, itu penuh dengan kesusahan. Kemudian setelah itu ada jembatan as-sirat juga penuh dengan kesusahan. Jadi kapan manusia itu hidup tentram yang sejati? Kapan? Benar-benar beristirahat, tenang kapan? Kata Imam Ahmad itu ketika pertama kali kakinya menginjakkan di surga, itu baru istirahat. Itu seperti itu, masya Allah. Ya, jadi memang kalau susah ya susah, supaya nanti mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Ya, pergi ke masjid susah apa tidak, Ibu? Saya tahu kita susah, pasti ada kesusahan, pasti itu. Ada unsur-unsur kesusahan. Bahkan ibadah itu kan sebenarnya dibebankan berupa beban. Maka pasti ada unsur susah. Itulah inti dari perjuangan seorang hamba. Demikian juga di akhirat akan mendapatkan kesusahan-kesusahan bahkan lebih dahsyat.
daripada kesusahan di dunia. Ya. Makanya ketika Rasulullah itu hendak wafat, yang menemani setia itu kan di antaranya itu putrinya itu Fatimah. Ya. Nah, apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah ini bapakmu tidak akan susah lagi. Gitu. Maksudnya ketika sudah meninggal ya sudah tidak susah kayak gini ya. Masya Allah. Ini kata Nabi Muhammad untuk menghibur putrinya. Summa imma ila na'imin la nasaba ma'ahu wala ta'ba. Kemudian apakah manusia itu menuju kenikmatan yang tidak ada kesusahan lagi, tidak ada keletihan lagi? Wa imma ila jahimin la yufarikuhu ma huwa asyadda minan nasabi wa ta'bi adzabal jahim. Apakah manusia justru menuju kepada neraka jahim yang nanti kesusahannya itu tidak akan terlepas pada dirinya? Kalau orang itu masuk neraka ya selalu kesusahan, bahkan kesusahannya itu senantiasa begitu dahsyat sekali, siksaan api neraka. Ini. Jadi apakah nanti mendapatkan nikmat atau mendapatkan adab? Nah, maka bagaimana seorang itu bersusah payah di dunia supaya nanti mendapatkan kemuliaan di akhirat. Nah, ini tujuannya. Wa fi hadza hakadha sya'allahu wa huwal alimul hakim. Itulah yang Allah kehendaki dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Wa fi hadzal khabar al-ilahi, di dalam kabar dari Allah Subhanahu wa taala al-muakkid bi ajali qasamin ala anal insan mahatun mundu nasyatihi, di dalam kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang dikuatkan dengan sumpah-sumpah tadi yang menjelaskan bahwasanya manusia itu mahatun mundu nasyatihi ila nihayati amrihi bin nasabi wa ta'bi tarwihun ala nufusil mu'minin bi Makkah. Manusia itu tempatnya kesusahan. Disebutkan tadi manusia itu tempatnya kesusahan. Hingga akhir urusannya itu penuh dengan kesusahan. Ini apa? Kabar dari Allah bahwasanya manusia itu dari proses penciptaannya itu penuh dengan kesusahan. Ini sebagai hiburan bagi jiwa-jiwa kaum mukminin, bagi hati kaum mukminin ketika mereka itu berada di Mekah. Nah, ini sebagai hiburan. Kenapa, Bapak Ibu? Ini hiburan bagi kaum mukminin yang beriman di fase Mekah. Karena kondisinya itu berbeda dengan ketika sudah di Madinah. Di Mekah kan disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam itu cobaannya itu sangat berat. Disiksa, diintimidasi. Nah, Allah mengabarkan bahwasanya manusia itu sejatinya dari proses penciptaannya itu penuh dengan kesusahan. Maksudnya apa? Supaya terhibur. Kesusahan yang kalian hadapi sekarang ini memang ya kayak gitulah. Apa namanya? Naluri atau tabiat kehidupan dunia itu seperti itu. Ya, untuk dihibur seperti itu. Ini jadi kaum mukminin itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan bahwasanya manusia ya memang kodratnya itu penuh dengan kesusahan. Wahum yu'anuna minal hajati wal ittihad wa ta'dzib ahyanan min tughati Quraisyin, yang mana mereka itu mendapatkan siksaan dari para pembesar Quraisy, la siyama al mustad'afina, lebih-lebih orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Ya. Karena ada orang Islam yang masuk awal-awal itu tidak ada yang berani. Orang Quraisy tidak ada yang berani. Seperti misalkan Umar, itu tidak ada yang berani. Atau Abu Bakar, karena memiliki kedudukan. Tetapi yang lemah-lemah ini yang paling banyak mendapatkan siksaan. Seperti siapa? Contohnya Kayasir wa waladihi. Seperti Yasir dan anaknya. Siapa namanya? Ammar. Namanya Ammar. Yasir dan Ammar. Demikian juga istrinya, ya, namanya Sumayyah, wanita yang pertama kali mati syahid di dalam Islam dari Yasir, yang bernama Sumayyah.
itu ditusuk Bapak Ibu, ditusuk kalau tidak salah itu dari dubur itu, dari kubul apa ya belakang itu, tusuk sampai ke perut, subhanallah, tembus. Ini wanita yang mati syahid pertama kali. Nah, ini. Demikian juga Ammar itu disiksa, siksanya begitu berat. Demikian juga Bilal, ya. Bilal juga disiksa. Wa Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, kemudian Khubaib. Demikian Khubaib ibn Al-Ard, kemudian wahatta Rasul Al-Karim, demikian juga sampai siapa? Rasulullah SAW juga mendapatkan siksaan, gangguan. Fahuwa lam yaslim min adal musyrikin, sampai Nabi Muhammad itu tidak selamat dari gangguannya orang-orang musyrikin, sampai Nabi Muhammad juga tidak selamat dari gangguan mereka. Fa idza arafu tabi'atal hayah, apabila mereka telah mengenali tabiat kehidupan dunia ini, wa anna sa'adata fiha, dan bahwasanya kebahagiaan di kehidupan dunia ini, an ya'lam almar'u an la sa'adata biha hana alaihimul amru. Maka ketika mereka memahami tabiat kehidupan dunia dan keselamatan kehidupan dunia tersebut, maka mereka akan mengetahui bahwasanya tidak ada kebahagiaan yang menyebabkan mereka itu menjadi urusannya itu menjadi ringan, ya, menjadi remeh, ya. Maksudnya apa? Mereka akan terhibur seperti itu. Wa qalaquhum, dan akan sedikit rasa kegundahan mereka, ya. Jadi mengurangi kesusahan mereka, ya. Ketika mendapatkan siksaan seperti itu, kemudian mereka menyadari bahwasanya kehidupan dunia tabiatnya seperti itu, menjadi ringan, ya. Menjadi ringan. Wa khafat alamuhum, dan menjadi ringan rasa sakit yang dialami mereka. Kama huwa tanbihun litughat, ini juga selain sebagai hiburan bagi kaum mukminin, juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang menyiksa mereka. Wa i'lam lahum, dan pemberitahuan kepada mereka, bimahum anhu ghafilun, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang lalai. La'allahum yasihuna min sakratihim bihubbid dunya wa ma fiha, dan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang sedang mabok dengan cinta dunia dan apa yang ada di dalamnya. Wallahu alam. Kemudian di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu allam yarahu ahad. Manusia mengira bahwasanya tidak ada yang melihatnya. Ya, tidak ada yang melihatnya. Oh, ini ada yang kelewat ya. Sepertinya kelewat ya, 2 ayat kelewat ini. Ya. Langsung ke ayahsabul insanu alam yarahu ahad. Ini kelewat, 2 ayat kelewat. Ya, tidak ada di sini. Wallahu a'lam. Di sini ayat justru malah ayat yang ke berapa ini? Ke-7 malah nih, ayat ke-7. Ya, 2 ayat kelewat, tidak disebutkan di sini. Enggak apa-apa, kita sampaikan di sini ayat yang mungkin sudah disebutkan di surat-surat yang lain, mungkin jadi tidak diulangi lagi. Wallahu a'lam. Ayahsabu allam yarahu ahad. Nah, apakah dia mengira bahwasanya tidak ada yang melihatnya? Ayahsabul insan, tidakkah manusia itu mengira bahwasanya tidak ada yang melihatnya? Hadzal insanu ladzi qila annahu abul asyadaini. Manusia di sini adalah disebutkan adalah abul asyadaini, seorang yang bernama Abul Asyadaini, alladzi anfaqa malahu fi adawati rasul, yaitu yang telah menghabiskan hartanya untuk memusuhi Rasul, wal Islam, dan memusuhi Islam. Wa yatabajjah bidzalika, wa yaqulu, dan dia mengatakan, ahlaktu ma'lan lubada, aku telah menghabiskan hartaku, katsiran ba'dahu fawqa ba'din, menghabiskan harta yang banyak. Bala innallaha ta'ala qad ra'ahu, bahkan Allah
itu melihatnya, wa alima bihi dan mengetahuinya, wa alimal qadara alladzi anfaqahu dan mengetahui kadar harta yang dia habiskan, wa saufa yuhasabu alaihi dan kelak dia akan dihisab hartanya tersebut, wa yajzihi bihi dan akan dibalas dengan perbuatannya tersebut, walan yunjiyahu i'tiqaduhu al-fasid annahu la ba'tsa wala jaza dan tidak bisa menyelamatkan dirinya keyakinannya bahwasanya tidak ada hari kebangkitan dan hari pembalasan, itu tidak bisa menyelamatkan diri. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat berikutnya, ini Allah Subhanahu wa taala sedang muqarriran lahu bi qudratihi wa na'imihi, sedang menetapkan akan kuasanya Allah, kekuasaan Allah, wa na'imihi dan kenikmatan-kenikmatan Allah alaihi. Allah sedang menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan kepada manusia. Disebutkan alam naj'al lahu ainaini, bukankah kami telah memberikan kepada manusia tersebut itu dua mata, walisanan wasyafatain, demikian juga memberikan lisan dan dua bibir, wahadainahu najdain dan menunjuki dua jalan. Maksudnya apa? A'tainahu ainain yubsiru bihima, memberikan kepadanya dua mata yang dia bisa melihat dengan keduanya, walisanan yantiqu bihi, lisan yang bisa digunakan untuk berbicara, wa yafsahu an muradihi dan dia bisa fasih menjelaskan maksud dirinya, wa zayyannahu bisyafataini, kemudian Allah memperindah lisannya dengan dua bibir, yasturu bihima famahu wa asnanahu, yang dengan dua bibir tersebut menutupi mulut dan gigi-giginya, makin menyebabkan indah seperti itu. Coba kalau tidak ada bibir, ya kan, masya Allah. Diberikan lisan dan diberikan juga bibir. Tsumma wahadainahu najdain, kemudian Allah menunjukkan dirinya dua jalan, bayyana lahu tariqal khairi wasyarr, Allah menjelaskan kepadanya dua jalan kebaikan dan dua jalan keburukan, wasa'adah wasyaqa, keberuntungan, demikian juga menjelaskan akan kecelakaan, bima auda'ana fi fitratihi, dengan apa yang Allah titipkan berupa fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Wa bima arsalna bihi rusulana, dan dengan kenikmatan berupa diutusnya rasul-rasulnya, wa anzala bihi kutubana, demikian juga menurunkan kitab-kitabnya, ya. Anusiya hadza kullahu wa ta'ama anhu, apakah dia itu lupa seluruhnya atau dia pura-pura buta. Summa huwa yunfiku ma'atainahu fi harbi rasulina wa dinina, sudah diberi kenikmatan tadi, apa tadi? Dua mata, lisan dan bibir, dua bibir, kemudian apalagi ditunjuki jalan kebaikan dan keburukan. Ternyata itu semua digunakan untuk apa? Untuk memusuhi, memerangi Rasul kami dan agama kami. Sudah diberikan kenikmatan, tapi membalas kenikmatan tersebut untuk memerangi Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini korelasi, ya, ayat-ayat yang ada di awal-awal surat Al-Balad. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan berupa kesimpulan. Yang pertama, kemuliaan negeri Mekah dan sucinya negeri Mekah dan tingginya kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana beliau berada di sana. Seperti itu. Dan dihalalkan sesuatu yang hanya khusus untuk Rasulullah SAW dan tidak diberikan kepada selainnya. Kemudian yang kedua, syarafu Adam wa dzurriyyatihi as-solihina minhum, mulianya Nabi Adam dan keturunannya yang soleh. Nah, ini kesimpulan dari ayat keberapa tadi?
wa walidi wa ma walad. Ayat ketiga. Kemudian yang terakhir, i'lanu haqiqah. Pemberitahuan dari Allah akan sebuah hakikat bahwasanya manusia itu senantiasa berada di dalam kesusahan kehidupan dunia sampai datangnya kematian. Kemudian dia menghadapi kesusahan-kesusahan di akhirat. Ya. Seperti itu. Hingga nantinya apakah masuk ke dalam surga hingga dia itu beristirahat selama-lamanya, abadi, atau masuk ke neraka lalu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesusahan selama-lamanya. Seperti itu. Ini tiga kesimpulan yang bisa kita ambil dari 10 ayat pertama surat Al-Balad. Insyaallah kita akan melanjutkan bagian kedua, yaitu ayat ke-11 sampai ayat ke-20 dengan kesimpulan-kesimpulan yang berikutnya insyaallah taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang, dan terima kasih atas perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya kepada jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.